Iman dan penderitaan. Semua orang kudus mengisahkan penderitaan, tantangan yang semakin besar dikala mereka semakin dekat dengan Yesus Tuhannya. Pada umumnya, semua orang kudus mengisahkan ini saat mereka berdoa, mereka selalu diganggu oleh setan. Demikian halnya dengan orang dekat kita yang di sekitar kita yang gigih memperjuangkan iman. Mereka biasanya menghadapi tantangan seperti tidak disukai, dicemooh, tidak mendapat jabatan yang selayaknya padahal sudah semestinya. Kiranya saudara-saudari kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang serius gigih beriman akan mendapat penderitaan. Ceklah itu. Hampir seluruh kitab suci mengisahkan penderitaan para beriman, mulai dari Abraham, Musa, para hakim, nabi dan raja-raja, Yesus, bahkan sampai dengan para rasulnya. Kisah-kisah penderitaan mereka karena iman sangat gamblang diceritakan di kitab suci. Injil menegaskan yang kita baca hari ini bagaimana penderitaan para murid atau para pengikut Yesus itu. Dinyatakan di sana bahwa menjadi pengikut Yesus itu identik dengan penderitaan karena diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Susah membayangkan itu. Daging empuk itu. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Betapa susahnya untuk bisa hidup bebas di sana. Hanya mungkin menyamar, menjadi domba yang berbulu serigala. Enggak pernah ada itu. Serigala berbulu domba sering kita dengar. Enggak tahu domba mencium mana lawan mana kawan. Tapi serigala akan sangat cepat mencium jika ada domba di situ berbulu seperti dia. Namanya aja makanan, gampang dicium. Dan menyamar bukan jalan keluar yang ditawarkan Yesus. Kita harus tetap dengan identitas kita, namun harus cerdik seperti merpati, tulus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik artinya kita harus memakai segala daya upaya, kepintaran, kebijakan kita seoptimal mungkin agar kita bisa bertahan dalam pewartaan Injil. Kita mesti menggunakan cara-cara yang kreatif dan inovatif menyampaikan isi pewartaan kita. Kita lihat dengan jelas gaya misa kita ini, live streaming ini. Ini pun salah satu cara yang inovatif, bukan? Ini yang kreatif. Bagaimana supaya sabda Allah tetap bisa diwartakan, walaupun harus menembus dinding sekian banyak, jarak sekian jauh. Inilah gaya ular itu, salah satunya. Tulus, artinya kita mesti memakai hati dan nurani, memperhatikan kebijakan setempat dalam mewartakan Injil itu. Dan yang paling penting adalah mesti diterapkan kejujuran, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Orang-orang seperti ini, rendah hati, biasanya selalu akan diterima. Susah mencari alasan untuk membencinya. Maka akan lebih bertahan dalam mewartakan Injil. Sikap ini perlu, kerendahan hati. Dan yang terakhir dikatakan tadi dalam Injil, tak perlu khawatir apa yang kamu katakan jika kelak akan diadili. Sebab pada saat itu juga jawaban akan dikaruniakan kepadamu. Sabda Tuhan diletakkan di mulutmu. Apa artinya di sini tak perlu khawatir? Memang Roh Kudus akan selalu menggerakkan kita jika tetap setia dalam mewartakan Injil itu.
jika tetap setia mau melakukan apa yang mesti kita lakukan sebagai murid-muridnya. Maka kemampuan akan diberikan. Dan kemampuan itu kemampuan Roh Kudus. Kemampuan Allah sendiri. Pasti luar biasa. Roh akan mengubah baik kita maupun yang akan mendengar kita. Dia akan menemani dan menguatkan kita dalam segala kelemahan kita. Siapapun, jika memang sudah berani mewartakan kebenaran dan harus dibawa ke titik akhir, ke pengadilan, akan ke penjara itu biasanya, Tuhan akan menemani. Selemah apapun orang itu, tak perlu takut. Maka, tetap saja berjuang, walaupun mungkin harus lari dari kampung ke kampung, menghindari semua persoalan-persoalan ini. Tapi sebelum semua itu berakhir, Tuhan sudah datang. Betapa susahnya, kan gitu. Menjadi cerdik, tulus, tidak khawatir, ini pun sudah susah. Sedekat mungkin dengan Tuhan. Dan kalaupun kita sudah menjalankan pewartaan itu nanti, dari pihak diri kita juga, untuk menjadi sanggup pewarta sudah susah berjuang. Dan saat mewarta pun nanti di lapangan akan sangat susah juga, penderitaan akan datang. Intinya untuk saya, kita disadarkan akan beratnya perjuangan iman kita dan bagaimana kita harus keluar dari masalah itu. Iman identik dengan penderitaan. Maka bisa begini, kalau enggak keberatan. Kedalaman iman kita, kekristenan kita, kekatolikan kita bisa diukur dari penderitaan kita. Jika kita makin menderita di dalam iman atau karena iman, berarti kita semakin beriman. Mari bertanya, apakah selama ini aku sebagai Katolik menderita karena menjalankan iman? Kalau belum, ya belum beriman. Kan gitu ya logikanya. Kalau belum, ya menderitalah supaya nampak iman. Cari penderitaan karena iman oleh iman. Karena di situ nampak ternyata iman kita. Kalau belum menderita selama ini karena aku seorang Katolik, karena aku pastor, karena aku suster, karena aku pekerja di sana sini, karena iman gitu ya. Artinya iman kita diukur dari seberapa berat penderitaan kita. Hosea mengatakan satu kata, bertobat. Artinya kita mesti lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari menjadi murid yang lebih baik, pengikut yang lebih setia. Hanya satu kata, artinya kita berjuang. Artinya kita harus menderita karena iman ini. Bersungguh-sungguh menjadi murid pun tadi sudah penderitaan. Mari lakukan itu. Mengatakan kebenaran kepada orang pun suatu penderitaan. Tapi saatnya untuk melakukan itu. Karena ada garansi dari Tuhan akan selalu menjaga dan mendampingi kita. Semoga. Amin.